Nah, kalau neoplasma primer itu dia berasal dari sel di mana tempat tersebut itu berkembang. Kalau pada tulang, misalnya ada osteosarkoma, itu primer tuh. Ya, secondary. Dokter, izin ini sepertinya share screen-nya PPT-nya nggak ganti Oh, nggak slide. jalan ya? Iya, Oke, oke. Dok. Ini udah gerak belum ya? Izin sudah, Dokter. Terima kasih banyak. Udah ya? Ya. Ya, jadi kalau neoplasma primer itu dia sumbernya berkembangnya itu dari tulang tempat tersebut, gitu ya. Kalau neoplasma sekunder atau ada metastasis itu dia penyebaran dari tempat lain. Nah, ada dia neoplasma yang sifatnya jinak, gitu ya, benign neoplasma. Jadi dia tidak reaktif sifatnya. Atau yang disebut banyak yang nyebut bahwa dia bukan true neoplasma, gitu ya. Nah, ini berdasarkan dia origin dari selnya. Ada yang dia sifatnya osteogenik, itu ada ya osteoma atau osteokondroma atau multiple osteokondroma atau MHE, multiple hereditary exostosis, osteoid osteoma atau benign osteoblastoma. Nah, dia ada yang osteogenik yang dia true primary neoplasma, dia sifatnya maligna nih, ganas, osteosarkoma atau surface osteosarkoma. Nanti osteosarkoma itu sebenarnya banyak lagi, dibagi lagi jenis-jenisnya, tapi kalian nggak perlu sampai tahu sedetail itu sih. Nah, kemudian ada dari chondrogenik atau sel chondroid yang dia sifatnya lebih enak gitu ya. Enchondroma atau multiple enchondroma yang sifat ada chondromyxoid fibroma atau chondrosarkoma, atau dia yang true neoplasma tapi dia sifatnya masih jinak dari chondroid, juga ada benign chondroblastoma. Nah, kemudian ada yang dari jaringan ikat atau fibrogenik, ada superosteal cortical defect, ada non osteogenic fibroma, monostotic fibrous dysplasia, ada brown tumor, hyperparathyroid, atau dia yang sifatnya keganasan, fibrosarkoma atau malignan fibroshistiositoma dari tulang. Ada yang dari dia muncul dari pembuluh darah di sekitar tulang, ada hemangioma atau limfangioma atau aneurismal bone cyst atau ada simple bone cyst. Kemudian ada yang ke arah keganasan, ada angiosarkoma. Nah, kemudian ada sel myeloid. Sel myeloid dia bisa muncul multiple myeloma, Ewing sarkoma, Hodgkin lymphoma, non-Hodgkin lymphoma, atau leukemia. Nah, kemudian ada juga dari tempat selnya itu dia tidak pasti ya, tidak jelas. Jadi ada GCT, giant cell tumor atau simple bone cyst. Nah, untuk insidensinya itu kita harus melihat gitu ya, masing-masing tumor gitu ya. Masing-masing tumor ini insidensinya berbeda. Jadi kalau tumor ini untuk mendiagnosisnya itu kita bisa menambah informasi pertama dari insidensi. Misal osteosarkoma, insidensi paling besar itu lokasinya misalnya di mana? Di proximal tibia atau distal femur atau di distal radius, dia dekat-dekat dengan metafisis. Kemudian usia. Usia juga itu mempengaruhi dari insidensi suatu tumor. Beda insidensi tumor pada usia anak remaja dan usia yang sudah lansia gitu ya. Jadi misalnya osteosarkoma itu biasanya paling sering di usia yang relatif
muda, gitu ya. Atau dia menjelang remaja biasanya, paling sering terjadi. Nah, berarti kalau misalkan dia udah umur 70 baru muncul benjolan, kita harus memikirkan hal yang lain seperti itu. Jadi, usia, jenis kelamin, lokasi tumor, gitu ya, itu akan bisa mempengaruhi diagnosis kita nanti, gitu. Jadi masing-masing tumor itu kita harus tahu tuh baca, gitu ya. Harus tahu baca masing-masing tersebut. Nah, diagnosisnya biasanya ada sesuatu nyeri yang dia bingung nyerinya, tiba-tiba aja. Terus nyerinya kadang tidak terlokalisir. Pokoknya nyeri aja, misalnya nyeri di sekitaran paha gitu ya, nyeri aja. Disertain ada benjolan dan membengkak. Benjolannya bisa dia berbatas tegas atau bisa dia tidak berbatas tegas. Tidak berbatas tegas maksudnya bengkak aja gitu ya. Bengkak sama dengan kulit sekitarnya tapi lebih bengkak gitu ya. Tapi progresif. Kemudian biasanya warna kulit berubah kalau yang keganasan. Kalau yang keganasan warna kulitnya berubah. Berubahnya gimana? Dia terbentuk kalau tumor yang keganasan akan terbentuk angiogenesis. Jadi dia pembuluh darahnya itu akan melebar di sekitar benjolan atau tumornya. Gitu. Terus kemudian kalau tumor tulang, dia mobilitasnya terbatas. Karena apa? Terfiksasi sama tulangnya. Kalau misalnya dia mobilitasnya masih bisa mobile, biasanya itu tumor ke jaringan lunak biasanya. Kemudian kalau dekat-dekat dengan persendian, itu dia akan mengurangi fungsi gerakan, fungsi dia berjalan, misalnya fungsi dia memegang sesuatu, atau misalnya dia menekan saraf, bisa rasa kebas, baal, dan sebagainya. Nah, untuk untuk menata laksana tumor ini tidak mudah, gitu ya. Kalian di pelayanan primer paling nggak tahu sampai diagnosis kerjanya, misalnya dari anamnesa, pemeriksaan fisik, kemudian misalnya kalian di poliklinik, kalian bisa menyarankan ronsen atau bisa mengedukasi, gitu ya. Kalau misalnya mau merujuk pun, kalian bisa mengedukasi nih, misalnya, Pak, Bu, ini dari pemeriksaan anamnesa dan pemeriksaan fisik saya ada kemungkinan ke arah tumor tulang, misalnya. Tumor tulang ini sifatnya ada kemungkinan jinak atau ganas, tapi kita harus memastikan dengan pemeriksaan penunjang, mulai dari foto polos, kemudian nanti kita jelaskan ya, ada CT scan atau MRI, tapi sifatnya kalau mau MRI atau CT scan, pilih dengan kontras, gitu ya. Itu bedanya pemeriksaan tumor dengan trauma, gitu ya. Nah, ini kalau di rumah sakit, kita menetapkan tata laksana lebih lanjut, itu ada namanya Multidisiplin Team Expert Conference atau CPC, Clinical Pathological Conference. Ini ada Oncological Orthopedic Surgeon, spesialis ortopedi ya, biasanya yang subtumor, radiologi yang muskuloskeletal, patologi anatomi, onkologi radiasi, terus abis itu penyakit dalam yang hemato-onkologi. Kemudian bisa juga kalau di sini contoh rehab medik, atau biasanya anak yang sub hemato-onkologi. Agar apa? Agar semua informasi yang didapat, misalnya semua udah penunjangnya nih, gitu ya. Kita mau menentukan misalnya tata laksananya. Dia misalnya nih bisa radiasi atau kemoterapi atau dia langsung tindakan operasi. Tindakan operasi kita bisa milih tindakan operasi. Sebelumnya butuh ada namanya neoadjuvan. Neoadjuvan tuh tata laksana kemoterapi sebelum operasi atau langsung operasi. Nanti kemoterapinya pasca operasi atau adjuvan. Itu dibicarakan dari CPC ini gitu ya. Nah, ini untuk mendiagnosisnya harus ada anamnesa, pemeriksaan fisik, imaging ini sangat penting, lab nanti kita bicarakan selanjutnya. Untuk apa sih? Untuk staging neoplasma. Nah, untuk diagnosis pastinya itu dengan biopsi. Biopsi bisa menggunakan minimal invasif, core biopsi, jarum, atau pada saat operasi, open biopsi terbuka. Nah, ini dari anamnesa ada riwayat misalnya, biasanya ada tumor yang dicetuskan oleh trauma misal jatuh, atau misalnya dengan pemijatan,
osteosarkoma gitu ya, itu bisa dia muncul akibat biasanya sebelumnya udah ada, tapi kecil misalnya. Dia jatuh atau ada pemijatan gitu ya. Atau ada namanya pathological fracture. Jadi ada patah-patah tulang yang mekanisme jatuhnya itu harusnya itu minimal tidak menyebabkan patah, tapi karena tulang tersebut dia sudah terkena tumor sehingga kesentuh dikit patah. Namanya pathological fracture. Gimana membedakannya pathological fracture atau enggak gitu ya? Yang pertama, kalau pathological fracture kalian harus tanya, Pak, Bu, Bapak merasa nyeri dulu terus jatuh, apa jatuh dulu baru nyeri? Biasanya kalau pathological fracture dia ngerasa nyeri dulu tuh di bagian yang patah, nyeri nggak kuat terus tiba jatuh, krok kayak gitu. Oke. Pak, waktu mau jatuh misalnya, kadang misalnya pasien suka bilang dengar bunyi kayak krok baru jatuh nggak gitu. Terus kemudian mekanisme cedera, Bapak mekanisme cederanya kayak gimana gitu kan? Apakah memang kecelakaan gitu ya? Kalau kecelakaan kemungkinan besar bukan pathological fracture ya. Atau misalnya lagi jalan biasa tiba-tiba kepentok meja gitu ya. Itu langsung patah. Itu pathological fracture kita kemungkinan. Terus kemudian progresivitas pertumbuhannya itu harus ditanya. Biasanya misalnya Pak dalam waktu sebulan pertumbuhan benjolannya seberapa besar misalnya. Misalnya dulu sebesar kelereng, sekarang sebesar bola tenis misalnya. Itu ada progresivitas. Terus nyerinya bagaimana? Gitu kan ya. Bengkaknya lokal atau bengkaknya menyeluruh atau cari ada bengkak di tempat lain nggak? Seperti osteokondroma yang multiple. Dia bisa ada benjolan-benjolan tempat lain gitu ya. Ada keterbatasan sendi atau enggak. Nah, ini contohnya yang gambar 14.1, ini osteokondroma. Dia biasanya di dekat-dekat dengan persendian, distal tibia, proximal tibia, distal femur, terus distal radius. Yang gambar tengah, ini dia bengkaknya lebih diffuse pada osteokondroma, ini di distal femur, bagian paha yang kiri, umur 16 tahun. Kemudian ini 14.3 ini dia osteosarkoma yang dia progresif. Biasanya dia, kalau di sini jelasin nih ada dilatasi vena-vena ya. Dilatasi vena-vena ini tadi akibat angiogenesis pada tumor tersebut. Dia kan mencari makan sendiri tumor. Sehingga nutrisi dan sebagainya terarah ke dia. Oh ya, jangan lupa kalau misalnya untuk tumor harus ditanyakan juga ya gejala konstitusional, penurunan nafsu makan, penurunan berat badan yang progresif. Terus biasanya suka ada demam-demam subfebris juga menjelang malam. Itu gejala konstitusional yang harus ditanyakan. Nah, kemudian imagingnya kita harus periksa yang dasar itu kalian bisa meriksa radiologi. Nah, kalau misalkan untuk perbandingan kita curiga tumor distal femur kanan gitu ya. Kalian bisa tuh untuk perbandingan ragu nih karena belum masih ragu untuk melihat diagnosis tumor. Kalian bisa bandingin kiri kanan. Order genu, kan distal femur tuh kelihatan di genu, atau femur boleh femur dextra dan sinistra, atau genu destra dan sinistra. Untuk apa? Nanti ketika keluar hasil untuk perbandingan gitu ya. Kadang di tahap awal itu tidak terlihat jelas gitu ya gambarannya. Gambaran apa yang diperhatikan? Ada gambaran yang aneh nggak nih? Seperti apa? Litik. Litik tuh dia bercak-bercak warna titik-titik putih di sekitar tumor. Ada periosteum yang keangkat nggak? Periosteum keangkat seperti ada nih Codman triangle, sunburst appearance, seperti itu. Ada onion skin appearance nggak? Itu nanti sebagai tanda-tanda suatu tumor. Nah, nomor 14.5 nih. Ini dia ada erosi enchondroma. Erosi sebuah enchondroma pada proximal falangnya. Terus kemudian pada 14.4 ini dia chondroblastoma. Chondroblastoma pada tibia proximal. Nah, kalau yang gambar 14.6 dia namanya Codman triangle. Codman triangle ini dia periosteumnya keangkat. Akibat apa? Akibat dia tumornya dari tulang, dia kan butuh tumbuh. Butuh tumbuh lama-lama menekan periosteum sekitarnya.
Kalau misalnya udah keluar periosteum, dia bisa nyebar ke jaringan lunaknya juga. Seperti itu. Nah, ini di radius ulna, dia ada onion skin. Onion skin tuh seperti kayak garis-garis pada bawang, gitu ya. Pada garis-garis pada bawang. Ini biasanya pada Ewing sarcoma. Ewing sarcoma tuh bisa juga paling sering terjadi pada pelvis. Pada pelvis. Terus yang gambar 14.8 ini juga ada periosteumnya keangkat, gambaran sunburst appearance. Dia menandakan osteosarkoma. Nah, ini 14.9. Ini kalau misalnya kalian ronsen udah dapat seperti ini jangan kalian bilang tidak ada apa-apa nih ya. Ini udah jelas banget nih kalau 14B. Ini dia patah akibat fraktur patologis gitu ya. Biasanya gambaran-gambaran kayak gini bisa karena multiple myeloma. Misalnya ini biasanya nggak ada benjolan nih kalau multiple myeloma. Tapi dia nyeri tiba-tiba patah aja. Atau bengkak-bengkak aja seperti itu. Nah, ini metastasis dari prostat nih. Karsinoma prostat yang metastasis ke pelvis. Biasanya metastasis itu dia ke tempat yang terdekat dulu dari lesinya ya. Misalnya paru, biasanya kemana? Biasanya paling sering tulang belakang. Tapi kalau misalnya tulang belakang terkena, biasanya dinyebar ke lebih jauh. Ini juga metastasis pada perempuan. Ini dari kanker payudara, dia menyebar ke intertrochanter femur. Nah, ini namanya bone cyst. Bone cyst ini dia seperti kistik bentukannya, dia ada rongga-rongga di tulangnya, atau namanya soap bubble appearance biasanya. Ini juga GCT. GCT ini lesinya kistik. Dia dari osteoklastoma. Dia benign, tapi namanya benign agresif. Dia lesinya jinak, gitu ya. Tapi dia bisa agresif menghancurkan tulang di mana dia berada. Namanya GCT. Sifatnya benign agresif. Nah, kemudian setelah X-ray, misalnya kalian bisa memikirkan untuk perlu tidaknya pemeriksaan CT scan. Biasanya nih untuk tulang belakang atau pelvic, panggul, atau toraks biasanya CT scan. Biasanya jangan lupa kalau untuk tumor harus dengan kontras ya. Nah, ini gambar 14-15 pada tulang belakang. Pada 14-16 nih pada toraks. Misalnya untuk mencari primer tumornya di toraks. Oke. Kemudian MRI. MRI ini salah satu termasuk gold standar untuk pemeriksaan tumor karena selain melihat tulang, kalau CT scan dia fokus untuk ke tulangnya, tapi tidak dapat mengevaluasi lebih lanjut ke jaringan lunak. Kalau MRI ini kita bisa mengevaluasi tulang, gitu ya, tapi kita lebih fokus melihat ke jaringan lunak. Ada keterlibatan jaringan lunak nggak yang terkena tumor? Misalnya ototnya, atau misalnya pembuluh darahnya, sarafnya, ada jepitan nggak? Seperti itu. Kemudian dia juga untuk men-staging dari tumor tersebut. Nah, ini contohnya gambar 14-17 ini di distal femur sebelah kiri ya. Itu dia lebih menyangat kontras di T1-nya. Jadi ada T1, ada T2 tuh kalau MRI. Kalau T1 tuh dia sifatnya kalau T2 gitu ya. T2 yang cairan-cairan tuh sifatnya warnanya lebih putih. Yang isinya cairan-cairan. Kalau di T1 itu dia anatomi normal. Cairan warnanya lebih agak gelap. Nah, ini di T2 nih yang gambar 14-18 dia gambarnya lebih putih, dia menyerap kontras. Nah, kalau misalnya ada sesuatu yang menyerap kontras, kita harus mencurigai ada sesuatu di sana. DD-nya tumor apa sih biasanya? Kalau misalnya dia ada inflamasi, pus, dan sebagainya, kita biasanya mendede juga dengan infeksi, osteomyelitis misalnya.
atau septic arthritis kalau dekat dengan persendian, bengkak juga. Ya, kita bisa mendede juga seperti apa namanya. Tapi kalau misalnya kita lihat jelas tumor, ada pelebaran vena, kemudian bengkaknya progresif dan sebagainya gitu ya. Itu kita bisa diagnosis kerjanya lebih ke arah tumor. Kemudian bone scan. Bone scan ini untuk melihat biasanya untuk metastasis nih. Untuk udah kemana aja kenanya si tumornya. Gambarannya seperti ini. Nah, ini misalnya yang normal, yang ini ya, yang kanannya, kirinya layar, berarti yang warnanya masih putih-putih nih. Ini dia berarti masih minimal nih, ada, bukan normal ya, masih minimal ada penyebaran tumor ya. Tapi ini di anterior genu kanannya itu ada warna agak hitam misalnya. Nah, kalau yang kiri nih, dia dicurigain ada metastasis nih. Ada banyak nih yang kita curigai ada penyebaran dari tumornya. Seperti itu. Kemudian dari lab. Lab ini penting juga. Apa yang bisa kita periksa atau kalian bisa periksa nanti sebagai dokter umum? Darah lengkap. Itu bisa kalian periksa. Kita lihat profilnya. Biasanya apa? HB-nya turun kalau misalnya penyakit tumor nih. Karena nutrisi darah udah diambil semua nih sama tumornya. Terus kita bisa juga lihat ada peningkatan sel darah putih, leukosit yang ekstrim, bisa menentukan biasanya ada leukemia misalnya, atau ada suatu infeksi, leukosit juga bisa tinggi ya. Atau ada ini, LED-nya tinggi, ekstrim ya, misalnya tinggi banget, lebih dari 60, 50. Kita bisa mengetahui bahwa ini ada penyakit kronis pada pasien tersebut gitu ya. Kemudian kalsium biasanya pada multiple myeloma atau metastasis bone disease itu meningkat. Fosfor pada bone tumor. Nah, kemudian alkali fosfatase itu bisa digunakan di awal untuk memprediksi bahwa ini tumor tulang atau bukan. LED alkali fosfatase. Gitu ya. Kenapa? Karena jadi kalau misalnya tumor itu kan dia aktivitasnya berlebih, sehingga dia memproduksi fosfat si tulang itu dia akan berlebih, sehingga peningkatan alkalin fosfatase ini dia meningkat pada kasus-kasus tumor. Kemudian ada yang spesifik, misalnya PSA untuk melihat ada prostat spesifik antigen atau enggak. Kemudian ada untuk menentukan dia penyebaran primernya dari paru, itu ada Cifra 21. Terus ada juga nanti dari uterus misalnya CEA, dari ini payudara itu nanti ada markernya beda lagi, marker pemeriksaan itu beda lagi gitu ya. Benzoin protein ini untuk multiple myeloma. Satu lagi yang meningkat tuh ada periksa laktat dehidrogenase. Itu juga kenapa meningkat, karena dia ada peningkatan aktivitas yang menghasilkan laktat berlebih gitu ya. Nah, ini setelah kita lakukan pemeriksaan, itu kita bisa staging. Mulai dari low grade sampai high grade atau dia suatu metastasis. Nah, biopsi ini kita untuk mendiagnosis secara pasti. Biasanya dilakukan oleh ortopedi onkologi kalau kasus-kasus tumor tulang, atau bedah onkologi kalau misalnya tumor non tulang. Kita bisa menggunakan ada namanya FNAB, fine needle aspiration biopsi. Kalau misalnya kita mau diagnostik terlebih dahulu tanpa operasi, sebelum operasi misalnya, atau dengan core biopsi, dia jarum yang lebih besar karena bisa menembus tulang, itu kita lakukan sebelum melakukan tata laksana definitif pembedahan, atau pada saat pembedahan ketika kita mengangkat tumornya, open biopsi.
Jadi hasil pembedahannya dikirim ke patologi anatomi. Jadi untuk melihat apa? Untuk melihat secara histopatologi tumor tersebut. Nah, kemudian prinsip metode pengobatannya ini, tumor ini harus komprehensif dan multidisiplin, gitu ya. Jadi kalian sebagai dokter umum tuh garda terdepan untuk men-screening dan membuat pemeriksaan serta nanti membuat rujukan yang tepat. Apa yang bisa dilakukan untuk tindakan kalau dokter umum kalau misalnya kasus tumor tulang? Kalau tumor tulang menurut saya sih nggak ada, tapi kalau misalnya tumor jinak lain gitu ya seperti lipoma, ganglion itu nanti bisa kalian kerjakan di fase 1. Karena sekarang tumor jinak, tumor ganglion atau lipoma itu di vaskes rumah sakit itu biasanya tidak di ACC BPJS, bisa dikerjakan di vaskes 1 kecuali dia berulang ya, udah kalian ambil lipomnya atau ganglionnya berulang, itu bisa kalian rujuk misalnya. Nah ini prinsipnya harus evaluasi akhir pada semua pasien termasuk harus dilakukan tata laksana dan staging yang tepat oleh onkologi ortopedi. Kemudian harus diberikan edukasi dan pemahaman pada pasien terkait diagnosis dan rencana-rencana tindakannya. Treatment ini harus dengan diagnosis yang tepat. Misalnya kalau saya dokter ortopedi, dia fraktur gitu ya, saya tata laksana seperti fraktur biasa, trauma. Itu nanti akan menambah masalah. Menambah masalahnya, tulangnya nggak nyambung, dan biasanya kalau itu tumornya makin membesar. Nah, kita harus memastikan di awal nih, ini fraktur biasa atau fraktur akibat tumor. Atau misalnya ada tumor kecil, kita langsung aja, oh ini kita angkat gitu ya, kita operasi langsung tanpa adanya pemeriksaan penunjang. Diagnosisnya belum sesuai, itu nanti akan menambah masalah. Jadi akan lebih banyak berkembang gitu ya. Nah, kemudian kita harus menentukan prognosis. Berdasarkan apa? Berdasarkan nanti staging-nya. Jadi misalnya, perkiraan waktu hidup pasien berapa lama lagi. Nah, kita harus memikirkan juga kualitasnya dengan waktu hidup segitu, kualitas pasien ini bisa apa aja, seperti itu. Terus harus mikirkan keuntungan dan kerugian dari tata laksana. Nah, ini nomor 6, penting diagnosis dan usulan pemeriksaan serta penatalaksanaan selanjutnya itu didiskusikan satu conference. Biasanya yang udah terlaksana di rumah sakit pendidikan tipe A, rumah sakit vertikal biasanya. Kenapa? Karena SDM-nya lengkap di sana. Kemudian tindakan pembedahan ini harus direncanakan sehati-hati mungkin gitu ya, berdasarkan staging-nya dan diagnosisnya. Nah, ini beberapa teknik pembedahan, bisa dikombinasikan dengan adjuvan kemoterapi atau radioterapi, atau dia neoadjuvan sebelumnya diberikan kemoterapi dulu. Kemudian tindakan reseksinya mulai dari intrakapsular berupa curettage atau marginal resection sampai dia wide excision atau radical resection sampai dengan kemungkinan amputasi jika banyak jaringan soft tissue atau tulang yang tidak bisa diselamatkan lagi. Bisa juga direkonstruksi, diselamatkan ya. Misalnya nih, ini masih bisa diselamatkan, tumornya diangkat, terus kemudian ada bagian tulang yang dipotong, nanti namanya di cryo atau dibersihkan dulu gitu ya, pakai ada tekniknya cryoterapi, nanti dimasukkan lagi di pen. Banyak yang bertahan. Kalau misalnya belum banyak jaringan yang terkena tumor. Nah, ini bone graft kalau misalnya udah kita kuret, biasanya pada GCT, kita kuret, kemudian kita kasih bone graft. Nah, kalau pathological fracture, itu idealnya kalau pemasangan platnya itu dipakai namanya intermedullary rigid fixation. Terus kemudian kemoterapi ini ada yang neoadjuvan, ada yang adjuvan, neoadjuvan ini sebelum operasi, adjuvan ini post operasi. Jangan lupa diperhatikan juga efek-efek dari kemoterapi. Ada penurunan leukosit ya, neutrofil, trombosit, ada bisa terjadi komplikasi kepada luka, misalnya kalau ada luka, ada infeksi, karena dia sifatnya juga menekan imun yang lain juga. Nah, ini indikasinya bisa untuk osteosarkoma, Ewing, kemudian rhabdomyosarkoma, dan lain-lain. Zat-zatnya
ada yang sifatnya alkylating agent, siklofosfamid, cisplatin, doxorubicin, actinomycin, methotrexate, dan lain-lain. Oke, ya, oke, ya mungkin sekian ya presentasi dari saya terkait dengan tumor. Oke, nanti slide-nya yang kemarin sampai yang sekarang nanti saya berikan. Mungkin tumor nggak banyak kompetensi kalian nanti ketika menjadi dokter umum, tapi ketika kalian menerima suatu kasus tumor, kalian harus bisa mengenali untuk melakukan pemeriksaan, mengenali untuk hati-hati melakukan tindakan, ya, sehingga dapat merujuk ke dokter spesialis yang sesuai seperti itu. Oke, ya, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih banyak, dokter.